Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Tri. Siang Pak, masih sehat Pak? Semangat ya Pak, panas-panas. Al Sehat. Alhamdulillah semangat ini. Oh ya Ibu Tri, pertemuan kita via virtual ini, kira-kira kita akan membahas topik tentang apa ini Bu? Gini Pak, juga sih dari kemarin saya nyariin jenengan, tapi baru eh, siang hari ini sampai bisa menyempatkan waktu. Begini loh Pak, saya ini ada permasalahan di kelas saya, terutama itu dalam waktu pembelajaran di kelas khususnya. Itu Uh, seringkali beberapa anak itu ngobrol, kemudian dia apa namanya, kalau saya kasih tugas tidak selesai tepat waktu, kurang fokus. Jadi saya itu bingung Pak harus bagaimana gitu loh Pak. Itulah Pak jadi permasalahan. uh, topik yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait masalah Ibu Tri saat memberikan pembelajaran di kelas gitu ya Bu ya. Ya, oh, anak-anak pada ngobrol. Siswanya pada ngobrol. Emang situasinya seperti apa sih Bu untuk detailnya? Ngobrolnya tuh yang seperti apa? Biasanya itu ngobrolnya ya tentang nanti kita rencana kita, dia sudah merencanakan sebelum pulang sekolah nanti mau kemana, ataupun menceritakan hal-hal yang dari pagi tadi sudah, kan dari pagi dia udah bermain Pak. Saya ini Uh-uh. kebetulan siang kan ya, jadi setengah hari itu anak-anak sudah bermain di rumah, jadi dia itu bercerita kembali ataupun dalam permainannya itu diceritakan kembali oleh anak-anak itu. Makanya waktu mungkin masih kurang gitu loh Pak, waktunya masih kurang bermain, jadi di dalam lingkungan sekolah saat pembelajaran pun diulangi lagi seperti itu. Hmm, jadi siswa-siswanya Ibu nih cenderung seperti kurang ini Bu, kurang waktu untuk bermain sehingga saat pembelajarannya Ibu Tri, anak masih pengen bermain gitu ya Bu ya? Iya, iya, bermain. Jadi dalam mengerjakan tugas itu dilalaikan, istilahnya seperti itu. Di nomor dua Hmm, kan istilahnya. hmm, hmm. Sebetulnya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu seperti apa Bu? Eh, Pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ya terus terang sih Pak ya, saya masih melakukan pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center ya Pak ya itu. Teacher Jadi mungkin center. penyebabnya seperti itu. Jadi nggak tahu juga apa mereka bosen seperti itu terus atau gimana penyebabnya nggak tahu, atau juga saya rasa kadang emang ngantuk setelah ngobrol dia kan seger kembali, mungkin nggak tahu karena kan kebetulan saya ini masuknya siang hari Pak, jadi anak-anak kan udah lelah dari bermain dari pagi, kemudian ngantuk, kemudian katanya bosen seperti itu. Jadi mungkin mendengarkan lagi saya ngoceh di depan menerangkan itu Hmm. mungkin dia anak-anak ini merasa bosen gitu mungkin Pak, seperti itu Pak. Oh gitu. Tentu kalau boleh tahu berapa lama Ibu udah mengajar di kelas Ibu itu yang tadi dirasakan sama Ibu Tri itu masih kurang fokus tadi Bu, kurang masih banyak aktif bermain gitu. Udah berapa tahun emang Bu? Saya kebetulan mengajar di tadinya di kelas 4, terus saya mengikuti di kelas 5 ini Pak. Mungkin nggak tahu ini mungkin apa bosen apa gimana. Jadi udah 2 tahun inilah saya tetap saya masih menerapkan pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru saja. Mungkin nah sebab Oh itu maka gitu. anak-anak masih merasa bosen. Jadi bermain kurang tahu juga sih Pak saya. Seperti itu. Mm-mm. Oh iya, jadi uh, Ibu Tri sendiri menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan Ibu Tri itu masih berpusat pada guru ya, Iya gitu ya Pak. Bu ya. Oh, Iya. tentunya selama 2 tahun Bu menangani siswa tersebut, ada nggak sih apa pembelajaran yang Ibu berikan itu Ibu rasa
tepat dan bisa memfasilitasi murid gitu Bu di kelas. Pernah tidak Bu? Pernah sih Pak, sekali biasanya itu kan membutuhkan waktu yang cukup Pak untuk menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran itu loh Pak. Saya tuh pernah mencoba apa ya, menyetelkan video-video YouTube atau tentang pembelajaran itu kok anak-anak itu merasa tertarik ya, malah dia itu pernah merasa kok fokus. Saya pernah seperti itu Pak, saya lakukan ya nggak terlalu sering, masih berapa, seingat saya masih 1 atau 2 kali gitulah Pak. Pada saat pembelajaran tersebut, Ibu rasa pembelajaran berhasil karena Ibu menghadirkan sesuatu yang berbeda seperti video dan segala macam itu ya. Iya Pak. Iya Pak, benar. Kurang berhasilan pembelajaran yang Ibu rasakan itu seperti apa sih Bu? Memang Bu? Iya, kurang keberhasilan ya gini Pak. Anak-anak tidak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian kalau hasil UTS-nya itu apa ya, nggak semakin naik kok malah semakin menurun seperti itu. Kemudian kok kepingin saya anak-anak itu ya pembelajarannya apa tugasnya itu selesai tepat waktu. Kemudian dalam saat pembelajaran anak-anak fokus itu Pak, tidak ngobrol. Itulah yang saya inginkan Pak, seperti itu. Jalan yang Ibu lakukan, yang Ibu anggap berhasil itu penuh ya, percaya ya. Oh, berarti pembelajaran yang Ibu rasa berhasil dapat mengakomodir seluruh kreativitas siswa ya Bu ya. Nah, iya Pak, benar itu. Jadi dapat gitu. Iya Pak. Nah, isi pembelajaran saat itu kira-kira kalau satu itu tidak sekali tidak baik dan 10 itu sempurna, pada saat itu berapa Bu kira-kira capaiannya? Kira-kira di posisi 5 lah Pak, karena saya ini sangat prihatin sekali Pak dengan keadaan murid saya saat ini Pak. Posisi 5 sebenarnya karena benar-benar sangat prihatin melihat keadaan ataupun kondisi dalam proses pembelajaran kelas saya itu Pak. Sedangkan saat Ibu rasa berhasil itu di poin? Ya, poin kira-kira ya untuk poin inilah Pak, 8 ataupun 7 udah cukup lah Pak, itu sudah saya anggap cukup banget. Untuk KKN-nya itu poin 8 atau 7 lah. Oh, 8 ya Bu ya. Jadi lebih baik dibanding kondisi sekarang ya Bu ya. Iya Pak, benar seperti itu. Kira-kira apa yang membuat itu berhasil Bu? Kira-kira yang supaya membuat itu berhasil, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan cara memetakan minat siswa ya sesuai kemauan ataupun minatnya atau kebutuhan. Jadi anak-anak yang suka video mungkin akan lebih saya sediakan video, yang gambar saya digambar seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan itu yang terutama. Kemudian selain itu juga akan saya selipkan juga pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional sesekali lah saya lakukan itu, malah seharusnya saya lakukan di awal ataupun di tengah ataupun dan di akhir. Itu biasanya saya lakukan ice breaking Pak, dengan tebak-tebak apa namanya, misalnya saya memerankan emosi marah apa itu kan nanti dia itu kok lucu Mak, itu ini apa anak-anak tebak ini ibu lagi ngapa, tertawa atau lagi jelek, nanti anak-anak bisa menebak itu. Jadi dia itu kan bisa terbawa terus suasana senang, mungkin itu yang akan saya lakukan pertama. Oke. Seperti itu Pak. Kira-kira kapan ya Bu rencana tersebut mau dilaksanakan?
ya saya kan sudah mempelajari Pak, saya sangat antusias dan sangat semangat sih ingin menerapkan sesegera mungkin lah Pak. Eh, Nanti kan ini sebelum UAS ini akan saya lakukan ya minggu-minggu ini apa hari Senin lah Pak, insya Allah Pak akan saya mulai rancang dan akan saya terapkan Pak. Jadi rencana Ibu untuk mengeksekusinya minggu depan ya, hari Senin gitu ya Bu ya? Iya Pak, hari Senin Pak. Iya benar. Jadi rencana Ibu untuk lebih detailnya bagaimana Bu? Seperti apa? Lebih detailnya rencananya yang pertama saya harus menyiapkan RPP. Mungkin kalau hari Senin saya pembelajaran mungkin malam minggunya di sela-sela kesibukan ya emang seorang guru kan emang harus wajib itu Pak RPP-nya. Jadi ya itu rencananya membuat RPP kemudian saya insya Allah saya laksanakan di hari Senin itu dalam pembelajaran kebetulan pas hari Senin itu pembelajaran apa itu ya IPA jadi saya nanti bisa menerapkan gambar-gambar ataupun video tentang pembelajaran IPA itu Pak. Jadi dengan melakukan rencana pembelajaran yang bagus itu Bu ya, Iya terkait benar Pak. persiapan modul LKPD dan segala macam untuk kebutuhan sumber belajar siswa gitu Bu ya. Iya Pak. Iya. Oke, jadi kira-kira nanti kapan ini Bu kita bisa saya bisa mendengar kabar baik terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan gitu. Oke Pak. Kapan kira-kira? Untuk uji coba nanti saya lakukan setelah 1 minggu ya Pak ya kira-kira ya. Jadi dalam 1 minggu ini anak-anak akan saya coba pembelajaran yang tadi itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Kira-kira hasilnya bagaimana? Nanti saya akan sampaikan lagi kabar gembira dari saya ya Pak ya. Mungkin 1 minggu berarti Senin depan ya Pak ya kira-kira. Ya, Senin depan ya. Oke, mudah-mudahan rencana strategi yang akan Ibu kembangkan nanti Bu berhasil ya Bu ya, mudah-mudahan. Pak, terima kasih ya Amin. Pak ya pencerahannya Pak. Ya, kira-kira dari diskusi kita ini walaupun terkendala jaringan, apa yang Ibu dapatkan Bu? Alhamdulillah Pak, setelah perbincangan sore hari ini saya dapat pencerahan, saya dapat solusi yang tadinya bingung saya mau ngapain, mau bagaimana. Nah, dengan adanya perbincangan sore hari ini saya dapat menemukan solusinya hingga saya dapat menerapkan ke kelas saya. Seperti itu Pak, terima kasih Pak. Itu yang saya dapatkan. Oke, ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mudah-mudahan sesi diskusi via virtual kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Semoga sukses selalu Ibu Tri. Ya, Pak, Akhirnya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Norman.